Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Dani. Hari ini kita akan bahas tentang penyebab selaput darah atau himen itu robek. Dan gimana sih cara untuk memeriksa himen itu. So, tonton sampai selesai. Dan seperti biasa, selalu dukung ya channel YouTube Bidan Dani ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Selaput darah atau himen robek. Sebenarnya ini tuh pernyataan yang udah umum ya. Maksudnya tuh kayak orang tuh banyak juga yang penasaran apa sih yang menyebabkan itu si himen itu gampang banget robek gitu kan. Apa kalau begini itu robek atau begitu juga robek? Apa iya cuma hubungan seksual doang yang bisa bikin robek? Jadi sebenarnya sangat banyak ya kalau kita bilang secara spesifik gitu. Jadi misal kayak memasukkan jari, kalau wanita itu masturbasi, ketendang gitu juga bisa. Misal kalian itu atlet taekwondo atau les karate gitu kan, pokoknya yang kayak bela diri gitu. Misal kalian itu ketendang sama lawannya gitu kan, nah, itu juga bisa merobek himen. Maksudnya ketendang itu bukan ketendang kayak di tangan gitu kan, ketendang di kaki, tapi ketendang itu di organ kewanitaan kalian. Jadi itu juga bisa menyebabkan himen itu robek. Terus olahraga berkuda yang kenceng banget loh ya gitu kan. Jadi bukan sekedar cuman naik kuda doang, karena himen itu nggak serapuh itu loh. Jadi bukan yang kayak disentuh terus langsung robek gitu, nggak serapuh itu. Nah, maksudnya itu naik kuda yang kenceng banget ya, sampai menimbulkan klek gitu antara pelana sama posisi duduk kalian, yang biasanya kan posisi duduknya itu kan ngangkang gitu kan ya. Nah, itu juga bisa merobek himennya. Tapi kalau cuma naik kuda biasa gitu kan, kayak lagi di tempat rekreasi, ada kuda, mau naik mau nyoba naik kuda kayak apa sih gitu kan, udah naik gitu, itu nggak akan merusak himennya, karena kan naiknya secara pelan-pelan gitu kan. Pastinya juga jalannya kudanya juga pelan-pelan, nggak mungkin sampai sampai kenceng gitu kan. Nggak, paling cuman pelan-pelan, jalan pelan-pelan gitu doang kan. Nah, itu nggak merusak himennya gitu kalau kayak gitu. Jadi yang bener-bener naik kuda yang ekstrim, maksudnya bukan ekstrim sih, maksudnya kayak cepet, kayak kenceng gitu loh. Nah, itu yang bisa merusak himen. Pemerkosaan juga bisa. Terus kecelakaan, lalu kebentur stang motor atau stang sepeda di bagian organ kewanitaannya. Aduh, itu sih bisa banget ya merobek himen. Dan bahkan bukan cuma himen, tapi di daerah sekitarnya juga gitu kan. Ngilu banget pasti ya rasanya ya. Dan yang pasti itu karena hubungan seksual, jadi banyak banget. Nah, intinya adalah yang menyebabkan trauma yang cukup kencang di area organ intim kalian. Nah, yang perlu diingat nih ya, tipe himen orang itu beda-beda, jadi nggak sama. Jadi ada yang lebih tipis, ada yang lebih tebal gitu kan. Tapi yang jelas himen itu nggak semudah itu robek. Jadi harus ada trauma yang cukup kencang di organ kewanitaan kalian, baru itu bisa menyebabkan robek himennya. Oke, gimana sih cara untuk memeriksa selaput darah atau himen itu? Cukup dengan dilihat. Ya, cuma dilihat aja. Jadi kalau kalian lagi di rumah, terus kalian penasaran, aku masih punya himen nggak ya? Himen aku kayak apa ya bentuknya? Gitu kan. Kalian cukup memposisikan diri senyamannya, terus dipakein kaca. Nah, kalau misalkan rada gelap, bisa pakein lampu gitu kan. Tapi di sini masalahnya untuk orang awam itu nggak semuanya itu familiar dan paham gimana sih bentuk himen yang itu gitu kan. Walaupun aku udah pernah tunjukin gambar-gambarnya kayak di videoku yang ini. Yang belum nonton boleh klik dulu ini videonya tentang apa itu selaput darah dan bentuk-bentuk selaput darah itu. Ya, jadi nggak semudah itu gitu ngelihatnya, meriksanya itu, karena benar-benar harus paham betul. Jadi sebaiknya kalau kalian pengen tahu kalian itu selaput darah atau himennya itu masih ada atau enggak,
terus bentuknya tuh kayak apa gitu kan, kalian bisa datang langsung ke dokter aja. Untuk pemeriksaannya itu kalian tinggal tiduran aja, relax, santai, dengan posisinya litotomi, posisi kayak ibu mau melahirkan kayak gini. Terus nanti dipakein cahaya supaya kelihatan, dan udah bakal dilihat aja gitu sama dokternya himennya itu masih utuh atau enggak, terus bentuknya seperti apa. Jadi kalau emang kalian penasaran nih sama himen kalian, mending cek ke dokter aja. Sebenarnya himen ini berguna banget sih untuk kasus-kasus kayak kejahatan seksual, karena bisa dilihat dari bentuk robekannya. Apakah kejahatan seksual itu udah terjadi lama, misal udah bertahun-tahun gitu ya, atau baru pertama kali itu terjadi. Dari harinya itu bisa diperkirakan. Jadi fungsi himen itu sebagai bukti jejak kejahatan dari para kriminal-kriminal seksual ini, dan disitulah tugas dari dokter forensik. Oke, itu adalah penyebab dari selaput darah atau himen itu robek dan cara memeriksa himennya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video aku selanjutnya dan yang lainnya. Oh ya, kalau yang mau nonton video aku tuh aku udah rapihin di playlist ya. Jadi di playlist itu ada tentang kehamilan, ada yang tentang persalinan, terus menyusui gitu kan. Jadi lebih gampang untuk misalkan mau cari tentang kehamilan gitu, berarti langsung buka yang tentang kehamilan aja gitu, atau mau cari tentang yang menyusui berarti tinggal buka yang tentang menyusui aja gitu. Jadi kalau mau carinya tuh gampang gitu. Udah aku rapin di playlist, so lihat aja di playlist aku ya. Selalu dukung channel YouTube Diana ini ya dengan cara subscribe, like, dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari video terbaru aku. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.